Halo, selamat malam semuanya. Halo Perkamer Church. Hari ini aku akan share tentang sermonnya Pastor Berry yang hari Minggu tanggal 4 tentang the last breath. Yaitu kisah Elia dan janda di Sarfat. Kita buka dulu di 1 Raja 17 ayat 7 sampai 13. Kita bacakan ya. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap pergi ke Sarfat. Setelah sampai di pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu. Dan lalu di sini dikatakan bahwa Nabi Elia meminta air ya. Dan langsung janda Sarfat tanpa dia berpikir panjang, dia langsung pergi mengambilnya. Tapi ketika pergi, Nabi Elia lagi berseru kepada janda Sarfat, cobalah ambil juga sepotong roti untuk bagiku. Dan perempuan itu menjawab di ayat 12, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami makannya maka kami akan mati. Di sini luar biasa banget kisah janda di Sarfat ini. Kenapa? Karena di tengah dia punya the only one gitu, satu-satunya harapan dia, genggaman dia, tapi dia pada akhirnya mau memberikannya kepada Nabi Elia. Di sini aku mau katakan setiap kita itu tuh punya the last breath masing-masing, the last oil gitu. Yang ini tuh berbicara tentang apa sih? Mungkin teman-teman akan berkata seperti itu. Who talking who? Di sini dijelaskan bahwa di sini berbicara tentang iman dari janda di Sarfat gitu. Bagaimana dia memberikan satu-satunya yang dia punya untuk diserahkan ke Tuhan gitu. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan terobosan. Memang Pastor Berry itu berkata gini, setiap terobosan yang ada itu tidak melalui pikiran, tidak melalui sebuah logika gitu. Dan itu di luar logika semua yang namanya terobosan. Nah, itulah yang dinamakan iman, berkat gitu. Kita bisa mendapat berkat karena adanya terobosan. Kenapa? Karena kita bisa melalui penderitaan itu. Di sini aku mau katakan penderitaan yang dimiliki oleh janda Sarfat bukan penderitaan biasa. Itu satu-satunya hal gitu yang dia punya, tetapi dia harus kasih ke Tuhan. Nah, itu janda Sarfat itu apa sih? Gambaran dari kita, gambaran setiap kita yang terkadang tuh kita terkadang kita punya gitu hal satu-satunya yang kita genggam, tetapi saat Tuhan minta, padahal tujuan Tuhan tuh untuk kita diselamatkan, tapi kadang kita nggak mau ngasih gitu. Di sini aku mau katakan bahwa the power of giving itu terjadi. Di ayat 13 dikatakan, janganlah takut, pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Di sini janda Sarfat mungkin kalau dilihat ya, mungkin berat hati ya untuk udah diminta air, diminta juga roti, satu-satunya yang dia pengen punya, padahal habis itu dia akan mati gitu. Cuman dia mengambil keputusan, decide untuk menyerahkannya ke Nabi Elia. Dan di sini firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhirnya janda Sarfat itu mengalami kelimpahan dengan apa? Anaknya satu nggak jadi mati atau diselamatkan Tuhan. Yang kedua, dia dan tetangganya ketika mengalami hujan kekeringan itu lewat, masih ada sampai selesai, dia tetap mengalami kelimpahan gitu. Tepungnya masih banyak, artinya mereka semua dan seisi tetangganya itu nggak jadi mati. Artinya di sini aku mau katakan bahwa kita harus sama seperti janda Sarfat gitu, merelakan hal yang kita punya satu-satunya untuk kita berikan ke Tuhan gitu. Dan Pastor Berry juga mengatakan
bahwa dari the power of giving of your last breath itu menghasilkan multiply dalam hidup kita. Jadi untuk mendapatkan terobosan dibutuhkan penderitaan yang harus kita lalui. Aku percaya bahwa setiap penderitaan kita satu sama lain memang beda-beda gitu. Jadi di sini dikatakan juga di sermon Pastor Berry, misalkan ada gambaran gitu, kita tuh diminta untuk memberikan misalkan contoh uang kita nih satu-satunya untuk kita giving gitu, untuk sebuah hal yang dimana itu juga dibutuhkan sekali. Mau gak kita kasih? Sedangkan kita juga perlu banget gitu. Aku mau katakan bahwa terobosan tuh di luar logika. Memang berat rasanya, tapi itulah yang Tuhan mau. Tuhan ingin setiap kita tuh memberikan hal terakhir gitu, hal yang kita sangat genggam, yang justru jadi pegangan kita, tapi kita malah nyerahin ke Tuhan. Aku percaya kita semua pasti bisa melewatinya. Karena kenapa? Kuncinya kita harus berserah dan yakin gitu bahwa segala sesuatu yang kita serahkan ke Tuhan, percaya Tuhan tidak akan pernah berhutang gitu. Aku percaya itu dan aku beriman. So itu aja mungkin yang bisa aku share. Biarlah apa yang aku share sedikit ini ya membawa sebuah hal yang baik di hidup kita, dan kita bisa menjadi janda-janda Sarfat di hatinya Tuhan. Itu aja. Thank you.